Selamat datang di Ngopi, ngobrolin pertahanan Indonesia, sebuah ruang diskusi yang membahas isu strategis dengan cara yang lebih relevan dan insightful bersama saya, Iwan Hermawan. Seperti kita ketahui, dunia saat ini sedang menghadapi fase ketidakpastian. Tekanan geopolitik semakin meningkat, konflik antar negara masih terus terjadi, dan dampaknya hingga kini terasa hingga ke sektor ekonomi. Di tengah situasi ini, Indonesia tidak hanya dituntut untuk memperkuat pertahanannya, tapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap selaras dengan kondisi fiskal negara yang penuh dengan tantangan. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan alokasi besar untuk pembiayaan pertahanan negara melalui pinjaman luar negeri hingga tahun 2029. Namun, pertanyaannya adalah, apakah setiap rupiah yang dibelanjakan sudah benar-benar memberikan nilai yang sepadan? Karena itu kemudian ada konsep value for money yang makin penting untuk bukan hanya untuk membeli alutsista, tapi juga memastikan bahwa kemampuan yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dan untuk itu sudah bersama kita saat ini adalah beberapa narasumber yang memiliki perspektif di sisi kebijakan, pengawasan, dan praktisi. Yang pertama, Mas Eko Listianto, ekonom dari Indef. Selamat datang Pak di Ngopi. Terima kasih Mas Mad. Institute for Development of Economic and Finance, dan beliau ini dikenal sering memberikan analisis mengenai kebijakan fiskal tentang negara dan dampak ekonomi dari berbagai kebijakan strategis termasuk di sektor pertahanan, Pak ya? Iya. Oke, baik. Dan yang narasumber kedua ada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Agung Pramono. Pak Agung ini adalah mantan asisten perencanaan umum dari Panglima TNI, jadi nanti kita akan membedah bagaimana dari sisi perencanaan dan juga kemudian kaitannya dengan fiskal negara yang saat ini memang masih boleh dibilang masih rendah gitu ya. Dan yang ketiga ada Mas Alman Hefatali, konsultan PT Marapi 7 Indonesia, yang nantinya akan memberikan perspektif dari sisi praktisi dan analisis kebijakan khususnya terkait efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan sistem pertahanan. Selamat datang Bapak-bapak, Pak Agung, Mas Alman. Kasih. Oke, kita langsung ke Mas Eko dulu. Mas Eko, Ya, gimana? ini kita tahu lah ya kondisi keuangan kita, kondisi pasar kita saham kemarin seperti blok, kemudian rupiah juga melemah sangat cukup parah begitu ya, dan debt to service ratio kita juga sudah mencapai 42 hingga 47%. Secara singkat aja, Mas, gimana sih kondisi fiskal negara kita saat ini? Iya, ini gambaran umumnya ya. Kalau kita melihat memang tantangan ekonomi kita ya, khususnya di fiskal maupun moneter ini memang terasa lebih ini ya, ya bisa saya katakan lebih berat ya di tahun ini, karena dari awal tahun ketika kita merencanakannya itu sebenarnya mengakselerasi ke arah ekonomi yang tumbuh lebih tinggi begitu ya. Nah, tetapi memang kendala-kendalanya adalah termasuk di fiskal dan juga di moneter ya. Moneter tadi sudah disebut rupiahnya kecenderungannya melemah. Dan itu juga bersinggungan ya dengan kondisi fiskal, karena fiskal ini kita mendesain belanja tahun ini itu untuk beberapa program yang sifatnya lebih ke sosial bis, saya katakan begitu, itu besar. Ya kayak EPG. Iya, diakselerasi sedemikian besar. Sementara pengalaman dan track record ya untuk katakanlah bagaimana melaksanakan secara optimal itu kan kita belum punya, bisa dikatakan begitu, sehingga market itu dari sisi yang lain tuh merasa ini bisa nggak ya, kira-kira begitu. Nah, sehingga dari situlah kemudian muncul ya ada mungkin sebagian adalah pesimisme atau setidaknya bahasa kerennya itu wait and see gitu ya. Dan itu berimplikasi ya kepada kemudian tadi sampai disinggung kepada debt to service ratio kita. Jadi kemampuan membayar utang ya dari penerimaan negaranya gitu. Nah, karena penerimaan negaranya sendiri sudah challenging, kan kemudian berimplikasi kepada tadi kemampuan membayarnya. Ya. Walaupun saya yakin kalau untuk tahun ini sebenarnya terbayar begitu. Cuma masalahnya apakah itu harus mengorbankan belanja-belanja yang lain atau memang semua sudah seperti on paper yang direncanakan itu. Nah, itulah pertanyaan dasar pada ekonomi hari ini begitu, yang dinamikanya masih akan terus kita ikuti begitu. Kebetulan dari Januari sampai April sebenarnya track record fiskalnya dari sisi penerimaan itu lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Cuma kan tadi desain defisitnya juga lebih besar. Challenge setelah April ini ya, setelah katakanlah data terakhirnya April ya, itu lebih menantang lagi karena fenomena Lebaran sudah berakhir.
ekonomi kita akan kembali ke level moderat begitu. Diperkirakan seperti itu, sehingga nanti dinamika penerimaan negara itu akan sangat menentukan confidence terhadap kebijakan fiskal, bahkan sampai kepada nilai tukar rupiahnya tadi, begitu Mas Iwan. Oke. Oke, nah ini sebenarnya menarik karena kan kalau untuk membeli atau proses pengadaan alutsista itu kan biasanya kan melalui pinjaman luar negeri PLN gitu ya. Sementara kondisi ekonomi seperti ini, ketidakpercayaan meningkat, kemudian juga dan itu kan nanti akan berpengaruh terhadap rating kita untuk pinjaman begitu ya, kemampuan kita untuk membayar pinjaman juga begitu. Nah, untuk ke Pak Agung nih, sebenarnya untuk perencanaan dari sisi perencanaan, proses perencanaan itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan kita dipatok pakai dolar nih, kemudian perencanaannya sendiri jangka panjang dan itu kan ada dari anggarannya berapa dan kemudian juga dari inspirasi dari Matra, kemudian ke Mabes TNI dan kemudian juga Kementerian Pertahanan. Itu prosesnya seperti apa Pak untuk mengakomodasi kepentingan para pihak yang terkait dengan kapasitas fiskal dari pemerintah itu Pak? Terima kasih. Jadi saya akan berangkat dari perencanaan jangka panjang pemerintahan kita ini. Tentu sudah ada dan turunan itu salah satu turunannya itu adalah 5 tahunan yang sering kita sebut dengan RPJMM yang produk kita nanti namanya itu Renstra. Ya, sistem perencanaan kita itu mengadop bottom up dan top down itu bersama-sama. Oh ya, jadi tidak hanya bottom up saja ataupun top down saja. Nah, saya mencoba menyampaikan secara singkat bahwa perencanaan ini harus dilakukan secara baik dengan mekanisme yang sudah kita sepakati saat ini. Ya, paling tidak pertama kali karena periodisasi Renstra itu bersama dengan pemilu dan ada presiden baru, pada umumnya yang dipakai patokan pertama kali itu adalah visi dan misi presiden terpilih. Itu apa? Setelah itu presiden baru itu akan mengeluarkan, pemerintah baru itu akan mengeluarkan yang disebut kebijakan umum pertahanan negara, Jakum, Hanek, ya. Nah, dari situ ada sasaran pembangunan pertahanan. Apa sasarannya? Itu ada juga dicantumkan. Nah, dari dua masukan top down ini, maka kita akan menentukan strategi pertahanan, Kementerian Pertahanan. Untuk menentukan ini ada 2 sayap ya. Kalau saya sebut sayap kiri, kita mempertimbangkan kondisi lingkungan saat ini. Itu apa? Resources nasional kita. Termasuk nanti aspek ekonomi. Kemudian calon ancaman kita, kelemahan kita, peluang, ya. Kemudian dari sisi kanan kita akan melihat yaitu masa depan. Jadi lingkungan di depan kita itu apa? Paling tidak bagaimana perkembangan teknologi kemiliteran. Kemudian politik luar negeri kita ke depan. Apakah tetap mempertahankan kita ini politik bebas aktif atau ada pilihan lain? Kemudian kita juga mempertimbangkan bermunculannya organisasi internasional yang itu juga mempengaruhi perencanaan kita. Yang tidak kalah pentingnya, aktor. Kalau sekarang sudah dikenal state actor, non-state actor lah. Ini juga pertimbangan terkait dengan strategi atau taktik militer. Dari situ kita akan menentukan strategi pertahanan negara kita apa. Dari pertimbangan itu dari semua. Setelah strategi pertahanan kita menentukan untuk mencapai sasaran itu militer harus bagaimana. Ada strategi militer kita apa. Strategi militer itu sudah mempertimbangkan internal, termasuk politik, ekonomi, dan budaya, serta komunikasi. Yang tidak kalah penting, kita sudah mempertimbangkan bagaimana Mandala Perang, yaitu konsep operasinya, kemudian tantangan di Mandala Perang itu sendiri, di lingkungan kita. Itu dilakukan assessment ya berkali-kali, maka akan ditemukan ya strategi militer tadi yang available, yang dilakukan. Kemudian dari strategi militer ini akan dihadapkan kajian-kajian untuk mengembangkan sampai kita menemukan gap. Bagaimana sasaran nasional tadi, strategi pertahanan, strategi militer, ketemu apa? Ketemu risiko dan gap tadi. Maka tugas kita di dalam perencanaan, gap ini dieliminir bagaimana, risiko ini dikurangi bagaimana. Itu dituangkan dalam perencanaan. Setelah itu kita akan ketemu kekuatan yang pantas untuk menghadapi ancaman tadi sebesar apa yang kita sebut available forces. Dari available forces ini adalah yang paling cocok untuk kita melakukan pertempuran, maka setelah itu kita hitung butuh anggaran berapa. Nah, setelah butuh anggaran berapa,
di situ juga ada prioritas. Kalau terbatas bagaimana? Kalau dipenuhi seluruhnya, saya kira nggak ada masalah. Setelah ini kita ajukan ke Kementerian Pertahanan, ya, dari Pertahanan mengevaluasi, kemudian ada diskusi-diskusi untuk menyatakan kesepakatan ini. Kemudian setelah dari Keman akan mengadakan rapat bersama triparti, yaitu Bappenas, kemudian Kementerian Keuangan. Tentu kalau Kementerian Keuangan akan melihat peluangnya untuk anggaran itu memenuhi ini bagaimana. Kemudian ada ruang nego. agar ruang nego ada, karena tidak mungkin prioritas di satu kementerian. Ya. Bappenas akan melihat related program dengan kementerian dan KL yang lain. Itu disambung. Jangan-jangan nanti, ini bisa disambungkan dengan kementerian yang lain. Misalnya Sarpras. Itu mungkin kementerian-kementerian yang di bidang itu bisa. Seperti PUPR, ya itu bisa. Setelah ini sepakat, baru oleh pemerintah dibawa ke DPR. Tentu juga ada perdebatan pada level-level yang strategis, bukan yang operasional, karena DPR tentunya di situ. Setelah diputuskan, inilah yang disebut Renstra. Berapa kekuatan yang dibangun, berapa anggaran yang dibutuhkan, kapan waktu selesainya, kemudian sumbernya apa? Apakah dalam negeri, apakah pinjaman luar negeri? Itu adalah tergelar seperti itu. Itulah finalisasi dari perencanaan. Jadi kalau perencanaan dijalankan seperti ini dan secara bagus mekanisme, saya kira apabila di tengah perjalanan ada seperti yang diungkapkan tadi, ada masalah krisis, ekonomi global yang alternatif itu sudah ada. Persis di perencanaan pun sudah ada. Sudah ada. Sudah ada kalau misalnya begini. Betul. Karena sudah juga prioritas kalau terbatas. Kalau di tengah jalan ada persoalan ekonomi global yang seperti saat ini, itu akan pindah kemana? Itulah perencanaan yang memang siap untuk menghadapi atau siap yang perubahan-perubahan seperti adanya ekonomi global yang seperti saat ini. Oke. Nah sekarang nih ke Mas Arman, ini kan kita memang sudah tahu ya bahwa memang untuk melakukan pengadaan alutsista senjata itu memang menggunakan PLN, dan itu kan tidak bisa dihindari karena memang kapasitas fiskal rupiah kita yang memang terbatas. Nah sejauh ini ada catatan nggak terkait penggunaan PLN itu? Paling nggak dalam 5-10 tahun terakhir. Ya, ada beberapa catatan tentang penggunaan PLN untuk Kementerian Pertahanan. Yang pertama itu kapasitas fiskal kita. Sesuai dengan aturan yang berlaku, pinjaman luar negeri maksimal 85%. Sedangkan 15%-nya berasal dari rupiah murni pendamping. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan itu diubah, dipelonggar, di mana dari 15% itu 7,5% itu berasal dari rupiah murni, sementara 7,5% berasal dari pinjaman komersial bank. Ini yang terjadi beberapa tahun terakhir. Bahkan sempat dibolehkan aturan 100% pinjaman diberikan oleh lender. Namun pertanyaannya, kalau 100%, berapa cost of credit yang kita harus tanggung? Jadi itu catatan pertama. Itu apakah kita memiliki kapasitas fiskal, khususnya dana rupiah murni pendamping, untuk mengcover alokasi pinjaman luar negeri yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah daya serap. Seberapa besar daya serap anggaran pertahanan kita, khususnya pinjaman luar negeri untuk periode 2020 sampai 2024? Jumlah pinjaman luar negeri 2020-2024 itu 34,7 miliar dolar. Namun sampai saat ini belum ada data daya serapnya berapa. Dan itu pun juga kalau kita melihat beberapa program yang batal, berarti kan ada daya serapnya mungkin kurang, mungkin hanya 70%. Kalau mengacu ke periode MEF kedua di zaman Presiden Jokowi, itu hanya 70-80%. Tidak lebih dari itu. Apalagi dengan kondisi sekarang, ketika program pengadaan itu khususnya Blue Book ya, itu cepat sekali berubah. Bahkan tiap tahun berubah Blue Book. Jadi bagaimana kemampuan daya serap Kemhan terhadap anggaran yang disiapkan? Itu juga masih menjadi tantangan dan selalu menjadi perhatian Kementerian Keuangan selama ini. Artinya ini masalahnya tidak ada keterbukaan juga, jadi kita tidak terlalu bisa menganalisis juga begitu ya. Betul, data-data itu sangat kurang. Bahkan kalangan ekonom pun tidak punya data yang lengkap soal itu. Betul, Pak. Iya, memang ya kita harus akui juga ya. Ini kan kita membicarakan ini juga karena konteksnya tadi ya, nilai tukar kita itu bergejolak ya, sehingga kemudian sangat signifikan sekali kalau kita bicara dengan tadi pendanaan luar negeri dan seterusnya tadi kan.
Dan challenge-nya juga semakin banyak kan gitu ya. Dan memang data-data itu menjadi penting kan pada akhirnya ini keterbukaan terhadap bagaimana data terkininya, karena dari situ kita akan bisa evaluasi yang melihat kita sebenarnya juga paham ya dari sisi ekonomi itu dengan geopolitik yang panas seperti ini di global itu kita juga tahu kebutuhan kita terhadap stabilitas domestik kita itu kan jadi penting. Artinya di situ peran pertahanan itu menjadi signifikan kan gitu ya dalam kondisi kan. Tapi tentu sebagai aspek transparansi ya data-data ya apapun itu yang berkaitan, apalagi yang berkaitan penggunaan APBN itu saya rasa memang ke depan harus lebih clear gitu, karena dengan clear itu menimbulkan kepercayaan, dari kepercayaan itu kemudian dukungan juga dari masyarakat dan juga mungkin juga kementerian lain misalkan ada anggaran cukup besar ya Pak ya, itu kan mengerti juga karena ini untuk stabilitas gitu. Itu jadi clear sebetulnya kalau sebenarnya masalahnya itu di data keterbukaan dan juga komunikasi mungkin itu ya. Nah, ini masalah juga ini terkait juga nih tadi dengan pinjaman ini. Kan pinjamannya tadi apalagi yang rupiah murni diturunkan jadi 7,5% dan diganti dengan komersial pinjaman komersial bank gitu ya. Artinya untuk pinjaman itu akan naik menjadi sekitar 92,5%. Sementara untuk kredit rating kita sekarang ini lagi turun. Nah, ini jadinya akan lebih mahal kalau kita akan mengutang gitu Pak. Ya, jadi mungkin yang credit rating ini outlook-nya ya. Jadi sudah ada beberapa signaling gitu. Kalau dalam proses setelah kita dikasih outlook itu kita bisa memperbaiki diri, sebetulnya peluang untuk kita tetap di investment grade itu masih tinggi gitu. Cuma persoalannya kalau kita diem aja kira-kira gitu ya, itu memang bisa terjadi karena beberapa lembaga rating kan memang memberikan outlook negatif. Jadi untuk beberapa biasanya itu 6 bulanan gitu ya. Sampai setahun gitu akan dilihat perkembangan ekonomi seperti apa. Kalau kemudian stabil dan seterusnya itu tadi, itu kita akan tetap di investment grade. Tapi memang kalau situasinya kira-kira memang potensial memburuk gitu ya, itu memang bisa berimplikasi kepada downgrade dari atau penurunan dari level investment grade ke bawahnya gitu. Artinya secara awal kalau boleh dibilang kalau kita mau beli alutsista melalui pinjaman, nanti bunganya akan lebih besar. Ya, nah ini menariknya nih, Mas Iwan ya. Jadi gini, praktek di internasional begitu ya, ada hitung-hitungan. Kalau suatu negara yang tadinya sudah investment grade, terus kemudian turun ya, misalkan lembaga rating mendowngrade kita nggak pengen itu terjadi. Tapi katakanlah kalau sampai itu terjadi, karena ada memang yang memberi outlook negatif. Implikasinya apa? Implikasinya ketika kita pinjam ke internasional gitu ya, suku bunga itu akan meningkat. Nah, berapa peningkatannya? Dari World Bank itu ada sebuah riset ya yang menggambarkan sekitar 138 basis point atau 1,38%. Itu kalau satu lembaga rating. Kalau ditambah lagi, misalkan lembaga rating kedua sama-sama memberikan negatif itu ternyata setiap satu tambahan satu lembaga rating ngasih negatif, itu bunga yang harus kita tambahkan itu sekitar 56 basis point. Jadi total itu hampir 200 basis point. 200 basis point itu 2%. Tambahan hanya gara-gara kita diturunkan ratingnya gitu ya, karena melihat kinerja ekonomi kita mungkin tidak sebaik yang diharapkan oleh si lembaga-lembaga pemerintah tersebut. Gitu. Nah ini konteksnya begitu. Nah kalau ini belum kita berbicara soal yang terjadi kepada misalkan ya pesimisme di market kayak tadi IHSG tiba-tiba turunnya drastis dan terusnya, itu akan lebih menambah lagi memang. Jadi memang cukup berisiko ya. Artinya beban fitur pemerintah ketika untuk membeli alutsista melalui pinjaman ini akan semakin berat. Gitu. Benar ya, implikasinya anggarannya tadi ya disampaikan kira-kira perkiraannya 34, sekian tadi ya miliar itu. Ya kalau rupiahnya turun dan seterusnya, apalagi ratingnya turun, bayar bunganya lebih mahal, ya mungkin barang yang didapat gitu ya atau alutsista yang didapat juga kan sebanyak yang kita perkirakan di awal kan begitu ya. Tadi padahal Pak Agung udah menyampaikan tuh ternyata perencanaan itu sangat detail gitu ya, runut sekali gitu. Kalau itu tahapan kita lalui sebetulnya sih ya kita bisa confident ya bahwa ini sebetulnya cukup bisa dijelaskan ke masyarakat nih sebenarnya yang kita beli itu apa, manfaatnya apa dan seterusnya gitu ya. Kalau dari Pak Agung gimana Pak? Iya, pilihan-pilihan pinjaman luar negeri ataupun dalam negeri itu merupakan tahapan proses yang memang krusial ya. Karena kalau kita analisis ekonomi global yang berimpact kepada dalam negeri ini kita tidak tajam, maka kita juga tidak mempunyai alternatif yang paling jitu, yang paling tepat. Kalau terjadi seperti
peningkatan nilai tukar uang dolar dengan ke kita dunia ya tentunya. Itu maka satu hal yang terjadi adalah penundaan delivery. Alutsista itu pasti mundur. Ya. Apakah itu diberikan restrukturisasi untuk perincian utang kembali itu juga masih persoalan dua, artinya yang harus kita selesaikan. Artinya dampak dari situ pasti ada pemunduran. Nah kalau kemunduran alutsista ini satu hal yang ingin kita capai nggak dapat. Misalnya target kita itu faktor deteren yang kita harapkan itu mempengaruhi pada tahun kesekian. Ya, karena kita membangunkan tidak tentu untuk dalam rangka langsung perang, tapi dengan membangun ini kita ingin mendapatkan deterrent efek apa. Itu ada di perencanaan ditulis lah. Pada tahapan gini kita dapatin. Tetapi kalau ini mundur, kita akan tidak mendapatkan impact dari penanggalan tadi pada tahun yang kita harapkan. Karena misalnya dalam konteks regional, dengan membeli 5 mungkin kelas frigate 3.000 ke atas itu 5, apa dampak di regional ini? Kita harapkan pada tahun sekian ada. Tapi kalau tadi mundur, berarti 5 rencana beli tadi tidak datang misalnya, ini juga akan mundur. Berarti kita akan menghadapi problem yang baru. Jadi konteks ekonomi tadi, assessment ekonomi global maupun nasional dari teman-teman ekonomi ini, itu sangat menjadi support utama untuk menentukan perencanaan ini baik atau tidak dan berjalan atau tidak. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan kekuatan pertahanan itu seiring dengan teman-teman dari ekonomi. Tidak mungkin tentara saja atau TNI atau Kemen, tapi dari teman-teman ekonomi masuk ini. Jadi perencanaan ini sejak awal sudah bersama-sama sehingga betul-betul perencanaan ini valid karena sudah pendekatan ekonominya ya sudah sesuai teman-teman dari para analis ekonomi itu. Kalau kita lihat juga kan ini apa namanya? Ada 2 jenis pinjaman yang biasanya kita lakukan, kredit swasta asing dan bahkan pinjaman kredit ekspor. Nah, sekarang ini kan lebih cenderung ke KSA, kredit swasta asing, walaupun bunganya lebih besar, risikonya lebih besar gitu untuk kita sebetulnya. Nah, kenapa sih Mas ini bisa terjadi, Mas Rahman? Kalau saya melihat ini penggunaan KSA kebanyakan ke belanja ke negara-negara yang non investment grade, yang ratingnya BB. Oh, oke. Sehingga tidak ada lender yang mau pinjamkan uang kepada kita. Misalnya katakanlah seperti BNP Paribas, kemudian juga Credit Agricole atau juga bank-bank di Inggris. Nah, sementara kita sangat ngotot untuk belanja ke negara yang kredit ratingnya BB. Akhirnya pilihannya adalah KSA. Siapa yang akan menjadi lender KSA? Bank Mandiri cabang seberang lautan. Karena bank asing tidak ada yang mau jadi financing. So, di sisi lain, apakah kualitas senjata yang kita beli sudah bagus dari negara itu? Itu juga masih pertanyaan besar. Karena lebih sering kita menjadi first export customer. Artinya senjata itu belum teruji. Ini menjadi concern kita. Kenapa kita ngotot dengan menggunakan KSA ketika ada skema LPKE dengan bunga yang lebih rendah, kemudian juga jaminan dari lembaga penjamin, misalnya seperti kalau di Prancis namanya BPI France, kalau di Italia namanya SACE gitu, atau di Amerika namanya Exim Bank, itu kan lebih murah kalau pakai LPKE. Dan kecenderungan Kementerian Keuangan selama ini adalah mereka lebih suka LPKE karena risikonya lebih murah. Kalau dengan KSA kita belanja ke negara yang kredit ratingnya adalah BB, maka akan muncul risk premium. Bukan begitu Pak Eko? Iya. Coba. Dari sisi ekonom gimana Pak? Pak Alman tadi itu sebetulnya bicara dari konteks ekonomi ya, karena saya ekonom jadi melihatnya dari sisi ekonomi. Itu bicara masalah trust. Jadi, ternyata dunia ini ada standarnya loh Bapak Ibu gitu ya. Yeah. Mau bicara pertahanan keamanan ada standarnya gitu kan. Mau bicara soal utang aja ada standarnya kan tadi ya. Ternyata membeli saja ya itu ternyata dalam pertahanan keamanan antar negara itu ada grade-grade-nya kan tadi gitu ya. Kalau saya tangkap ya. Nah termasuk tadi dalam konteks rating tadi gitu kan. Rating kan menjamin kepercayaan gitu. Itulah kenapa kemudian dalam konteks ini ya tadi pilihan-pilihan tadi mau model KSA atau yang satu ada penjaminannya. Nah itu menjadi menarik untuk kita diskusikan gitu. Apalagi ini konteksnya adalah pertahanan keamanan gitu ya. Tadi sedikit disinggung tadi soal ternyata kalau model yang biasa sebut aja bisnis to bisnis ya tadi model kredit swasta asing tadi gitu ya. Ternyata memang kita juga harus perhatikan sebetulnya ya level dari negara tersebut kan ya atau
katakanlah rating dari negara tersebut, karena berimplikasi tadi kepada anggaran ya Pak Alman ya. Memang ada beberapa aspek juga biasanya kalau kita bandingkan ya, misalkan soal alasan kecepatan gitu ya, dan lain-lain. Tapi ada yang kedua tadi yang menarik, yang sebetulnya juga tadi juga Kementerian Keuangan mungkin lebih prefer yang seperti itu, yang model penjaminan, karena model Safe ini gitu ya. ya lebih safe, bagi mereka juga lebih bisa memperkirakan risk juga gitu. Kalau kita bicara tadi Pak Agung bicara soal pertahanan itu bahwa Waktu ya. iya prosesnya panjang, terus kemudian ekonominya itu harus benar-benar rinci, kita hitung gitu ya, resikonya apa saja gitu ya, dan sampai kepada outcome bahkan gitu ya. Kalau kita udah punya itu, apa sih dampaknya, termasuk dampak ekonomi kan, stabilitas dan seterusnya itu. Dengan konteks itu, sebetulnya model-model yang, ya ini bacaan ekonom ya, model-model yang long term ya, tidak asal cepat, tidak asal ada dan seterusnya itu lebih penting. Karena dari situ kalau kita bedah secara umum ya, yang saya pahami dari dua model tadi itu ya model-model yang sifatnya itu nanti kita belanjanya kepada negara-negara yang memang proven misalkan gitu ya, memang teknologinya canggih, ininya canggih ya. Kalau memang kita belum bisa bikin sendiri, ini konteksnya adalah Jadi value for money itu tadi. ya, makanya ada value for money itu gitu. Nah, terus kemudian juga soal aspek penjaminan ya, dalam konteks ini menjadi penting karena kan itu akan mempengaruhi tadi terhadap tingkat yang value for money yang kita bayar ini seberapa ini ya. Umumnya kan kalau ada penjaminan biasanya bunganya itu bisa lebih rendah dan seterusnya. Nah itu konteks-konteks itu saya rasa mungkin ke depan perlu masuk gitu dalam bagaimana kita merencanakan penganggarannya dalam konteks pertahanan ini, karena mau nggak mau ini kan bukan apa ya Bapak Bu ya, hanya sekali inilah, maksudnya anggaran pun juga tadi ada desainnya itu 5 tahunan bahkan ya, ada bahkan sampai ke nariknya ke rencana pembangunan jangka panjang. Jadi sebetulnya ya dari sisi ekonomi juga biasanya kita paham banget gitu ya, bahwa oh iya ya ini kan pertahanan, jadi nggak mungkin juga belanjanya seperti belanja alat tulis kantor lah kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Nah ini makanya nih terkait juga soal belanjanya ini, apalagi sekarang ini kalau kita lihat kan emang sebenarnya sudah ada blue book-nya soal PLN ini, pinjaman luar negeri ini, yaitu sebesar 2025 sampai 2029 ya sebesar 34,8 miliar dolar, bukan juta lagi nih, miliar dolar. Nah tapi di blue book yang sekarang ini nih semuanya sifatnya gelondongan gitu Pak. Nah ini kan agak berbeda dengan perencanaan di zaman Bapak sekarang gitu ya. Nah Bapak bisa ini nggak, maksudnya gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa nanti 34,8 miliar uang pinjaman itu bisa kita beli sesuai dengan perencanaan ataupun value for money-nya itu? Ya, berangkat dari perencanaan yang pendekatan value for money tadi, termasuk dengan konsep yang itu tertampak gelondongan tadi ya. Tentu memang dari sisi perencanaan sebetulnya keluaran terakhir itu bicara besaran kekuatan, bicara kualitas atau kemampuan, ya, kemudian waktu, ya. Ini 3 komponen ini dari perencanaan akan keluar. Lah kalau nanti ini gelondongan, ya potensi yang memungkinkan mudah untuk berubah di tengah jalan. Nah kalau mudah berarti kan kembali ke nol lagi atau bagaimana perencanaan ini. Nah itu juga persoalan-persoalan apabila kita lihat gelondongan. Tetapi saya kembali ke persoalan ke Bapak pertanyaan dari gelondongan ke value for money. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang seperti kita harapkan. Dengan keluar uang sekian, nilai manfaatnya kita tidak akan dapat langsung. Kalau situasi seperti terjadi perubahan di tengah oleh karena gelondongan tadi. Nah, yang kita harapkan bahwa dalam perencanaan itu uang yang sekian ini mendapatkan nilai manfaat yang sekian sebesar ini. Ini targetnya. Kecuali kalau tadi itu ada masalah ekonomi global yang seperti saat ini. Pasti ada perubahan, tapi alternatif sudah ada pasti di perencanaan. Pasti sudah dipikirkan begitu Pak ya. Hal yang kedua terkait dengan tadi persoalan KSA ya, kredit ekspor, kredit swasta asing. Kita umumnya dulu-dulu juga ada sedikit tekanan politik. Kamu bisa saya berikan tapi kamu beli ke sini ya. Beli ke sini. Nah, kalau sudah diarahkan begini, sudah pasti nilai kemanfaatannya itu tidak akan dapat. Kita tidak tahu negara itu tingkat teknologi yang dikuasai untuk jenis alutsista A belum tentu sesuai harapan kita. Dan ini variabel-variabel ini akan muncul kalau perencanaan kita tidak fix. Hal ini juga akan mengganggu di tengah. Kalau kita pakai KSA, tapi juga meskipun LP lembaga penjamin,
Kadang-kadang juga sama, oke, saya berikan tapi beli di negara X gitu. Yang secara kualitas teknologi militer tidak seperti yang kita harapkan. Ini juga problem-problem politik luar negeri kita kuat ini. Makanya kalau di dalam proses perencanaan ini tidak serta-merta di atas meja, tapi kita juga lihat geopolitik, geoekonomi yang ketat untuk menjadi suatu perencanaan yang bulat, dan tentu dari teman-teman ekonomi sudah memberikan masukan. Jadi itu Pak, terkait dengan gelondongan tadi. Oke, tapi yang utama itu tadi adalah rinciannya gitu ya. Ada perinciannya, jadi kita tahu bahwa ini tuh memang yang kita beli itu sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan tantangan dan perencanaan kita begitu ya. Nah, ini terkait dengan perencanaan juga nih. Kira-kira dengan anggaran sekitar 34,8 miliar itu prioritas apa sih yang berpasangan yang sebaiknya kita beli gitu untuk alutsista gitu, terutama untuk yang besar-besar itu kan angkatan laut dan angkatan udara. Ya kalau prioritas utama jelas kita yang pertama harus menyelesaikan pekerjaan rumah dari pengadaan periode 2020-2024. Khususnya terkait ILS, misalnya ILS-nya Rafale, ILS-nya Airbus A400M, juga ILS-nya Fregat PPA. Karena ketika dibeli kan tanpa ILS, kebanyakan tanpa ILS. Integrated logistik support itu artinya Suku cadang perawatan, suku cadang dan lain-lain. Yang kedua, memang angkatan laut harus diperkuat lagi. Misalnya masalah kapal selam. Ya, memang betul kita sudah kontak tanda tangan Scorpion. Ya. Tetapi mungkin Scorpion baru siap tahun 2031-32. Artinya kita membutuhkan kapal selam baru yang mungkin bisa siap dalam waktu 2-3 tahun. Kemudian juga kita butuh tambahan fregat, khususnya seperti PPA. Kenapa PPA tambahan fregat? Karena kita butuh minimal terbentuk satu divisi fregat PPA di dalam Satkor. Nah, Pak Agung nanti bisa jelaskan apa itu satu divisi kapal. Kenapa kita butuh minimal 4 untuk satu kapal yang satu kelas gitu. Kemudian juga tentu saja seperti kita pernah diskusikan, nanti semua platform ini ada senjatanya gitu. Jangan kita hanya terbuai dengan beli platform tanpa membeli senjata. Ini yang harus menjadi prioritas gitu loh. Jadi anggaran 34,8 miliar dolar itu kalaupun dipotong setengahnya sebenarnya masih bisa efektif kalau pemerintah mau. Karena kalau kita lihat pola pengadaan PLN sebelumnya, kadang-kadang ada barang-barang yang dibeli itu yang tidak jelas gitu loh. Barang-barang tidak jelas manfaatnya apa gitu loh. Bahkan barang-barang itu bisa dibikin oleh galangan dalam negeri khususnya untuk kapal patroli gitu loh. Jadi kalaupun misalnya kondisi ekonomi ke depan tidak bagus, 34,8 dipotong setengahnya pun kita juga masih bisa belanja barang bagus kalau pemerintah mau gitu. Pertanyaannya mau apa tidak? Artinya ada pilihan-pilihan untuk ini ya. Tapi yang utama tadi kalau boleh saya catat berarti yang diutamakan untuk anggaran sekitar 34,8 itu adalah untuk mengoptimalisasi yang sudah kita punya dulu. Gitu. Iya betul. Fregatnya bisa berpatroli, bisa bertempur dengan baik, dilengkapi senjatanya, berumur panjang begitu kan ya. Oke. Nah ini sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya ini kita di sini juga sudah ada teman-teman dari wartawan dari Mas Gita dan Mas Ibnu. Nanti kita akan melempar pertanyaan juga ke teman-teman wartawan ini. Baik, Bapak-Bapak ya. Nah, ini selanjutnya nih. Untuk Mas Eko nih, kita ini utang luar negerinya kan sampai sejauh ini sudah sampai 40,7 sekian persen dari PDB atau ini sekitar 9,9 triliun, betul Pak? Iya, sekitar itu ya. Ya betul. Nah ini dan kita kan masih harus belanja alutsista dan juga macam ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan atau kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintahnya agar utang-utang ini tidak menjadi beban di pemerintahan berikutnya? Iya, kalau untuk tidak menjadi beban itu susah ya. Pasti itu kan keberkesinambungan sebetulnya. Tapi bagaimana kita menjaga levelnya itu tetap bisa saya katakan di level moderat, yang memungkinkan kita itu tetap dipercaya untuk kalau kita, karena kebutuhan untuk pembiayaan devisa APBN itu memang masih akan terus terjadi. Dan biasanya itu hal biasa. Tapi yang perlu kita jaga itu adalah kemampuan dari kita untuk bisa menghasilkan output perekonomiannya itu. Jadi sebetulnya utang itu nggak apa-apa sejauh ekonominya itu tumbuh melebihi dari kemampuan pertumbuhan utangnya itu. Nah sayangnya kan ini tidak terjadi gitu ya. Kayak misalkan growth utang kita itu
10% ya, double digit gitu ya, tapi kemampuan pertumbuhan ekonominya baru 5%-an gitu. Itu yang semakin lama semakin akhirnya utangnya terakselerasi gitu. Sekarang kita bicara utang per PDB 40% ya. Waktu era quote-unquote zaman Pak SBY misalkan gitu ya, itu kan masih 26%. Terus kemudian terakselerasi gitu ya. Nah, tentu ada aspek-aspek di dalam belanja yang juga itu ada manfaatnya gitu ya. Tapi memang dengan kita terus menjaga di level yang moderat, itu akan membantu kita untuk pertama berada tadi di ranah investment grade nanti ya, ketika kalau ada pendanaan bunganya masih quote-unquote terjangkau gitu ya, seperti itu. Nah, tentu cara terbaiknya ya, kalau kita bicara soal bagaimana kemudian ke depan tidak menjadi beban bagi atau misalkan bebannya itu tetap terukur gitu ya bagi generasi-generasi berikutnya atau pemerintahan berikutnya, ya bagaimana kemudian kemampuan APBN untuk bisa menstimulasi perekonomian ya itu tetap bisa gitu, tetap dilakukan. Karena dari situ kita dapat pajak, kalau ekonomi tumbuh kan ada pembayaran pajak yang besar juga. Dari situ kemudian bisa untuk memaintain dari utang itu gitu. Makanya kemudian tadi di awal disinggung soal DSR tadi kan, kemampuan negara menghasilkan penerimaan compare to utang dia berapa besar. Kalau DSR-nya semakin gede, itu semakin tanda-tanda negara tersebut semakin tidak mampu mengelola utangnya. Kalau dia semakin kecil, itu semakin mampu. Nah, sayangnya posisi kita hari ini yang disebut 40% dari PDB tadi itu sudah berada di atas threshold rata-rata negara berkembang ya. Thresholdnya itu 25-30, Mas Iwan. Jadi kalau kita udah di 40, itu kita harus pemerintahan ini dan pemerintahan ke depan itu harus ada upaya bagaimana menurunkan DSR ini ke threshold yang lebih aman, lebih match dengan confidence dari market, confidence dari para kreditur itu gitu. Nah itu tentu PR juga kan begitu. Jangan hanya ngejar terus untuk ditambah karena ya secara rasio PDB memang 40% seolah-olah masih aman ya, ada juga hitung-hitungan kayak gitu. Tapi kita harus melihat ke lebih detailnya lagi, pembayar pajaknya seberapa banyak gitu, tax ratio-nya seberapa banyak. Nah, kalau cuma 10% ya itu masih di bawah standar juga gitu. Ya, dan ini kan akhirnya kan kita harus memilih-milih juga begitu untuk membeli belanja alutsista karena supaya tidak menjadi beban di yang pemerintahan, tidak menjadi beban yang berat di pemerintahan yang akan datang. Nah, makanya ini terkait dengan juga dengan belanja pertahanan yang value for money, Pak. Untuk Pak Agung ini kira-kira apa saja sih prioritas yang harus kita lakukan itu untuk pembelian alutsista misalnya? Supaya ini juga tidak terlalu menjadi beban juga nantinya ke depannya. Ya, kalau kita bicara prioritas dan untuk tidak menjadi beban, tentu di dalam perencanaan itu sudah kita munculkan alternatif-alternatif apabila ada keterbatasan anggaran. Sehingga kita akan pilihannya di mana. Kalau memang kondisi ekonomi saat kita eksekusi dari program itu terjadi seperti kayak dunia kayak gini, maka kita ada alternatif yang 2, 3 dan untuk memasukkan yang relevan dengan kemampuan anggaran kita. Ini sudah ada di dalam perencanaan tentu. Karena itu justru pilihan-pilihan itu menjadi satu solusi kita apabila memang ekonomi tidak memenuhi atau tidak memenuhi yang kita harapkan saat ini. Nah, itu yang terkait dengan persoalan prioritas. Tetapi prioritas ini juga harus terkait dengan apa dulu yang kita beli, yang terkait dengan sasaran dari pembangunan ini. Tidak mungkin kita membeli sesuatu yang tidak mempunyai dampak. Tadi value for money tadi, jangan beli sesuatu yang tidak mempunyai dampak. Dampak bisa penangkalan, sehingga orang lain memikirkan, Indonesia sudah punya ini. Sehingga ada satu politik luar negerinya, mereka akan berubah cara berkomunikasi dengan Indonesia. Jadi tetap bahwa kualitas dari yang dibeli itu tadi, dengan keterbatasan anggaran, itu menjadi pemikiran. Jangan sampai karena uangnya sedikit terus beli sesuatu yang tidak mempunyai manfaat dalam konteks penangkalan, minimal penangkalan. Kalau nanti tempur pasti juga dia bisa, tapi minimal penangkalan. Itu yang di alternatif yang saya sampaikan tadi mencakup sampai seperti itu. Mana yang dibeli dulu dan kalau ini dibeli dampaknya apa, nilai manfaatnya apa tadi. Nah ini terkait juga dengan tadi yang disebut oleh Mas Salman terkait dengan prioritas pembelian. Kalau Mas Salman itu kan menyebutnya tadi mengoptimalisasi dan kemudian juga membuat satu divisi katakanlah satu kelas fregat itu termasuk apa
dan juga membangun interoperability begitu. Itu termasuk juga seperti itu, Pak. Iya, kita pengadaan alutsista itu tidak sekedar beli satu, beli dua, beli tiga. Kita itu berdasarkan komposit dan formasi. Saya ambil contoh, dalam konteks memutus gugus tugas lawan, itu kita paling tidak ada 27 alutsista. Satu formasi. Ada yang berfungsi ini, ada yang berfungsi itu, mungkin melawan udara, melawan permukaan. Ini sudah ada. Jadi kalau bicara prioritas, dalam konteks geografi kita ini, mana yang kita beli? Nah, berarti ini nilai manfaat harus dapat. Itu. Belum lagi konteks interoperability tadi. Ya tentu kalau sudah bicara interoperability, kita memang juga harus berpikir ke depan perang berbasis network-centric warfare, yaitu manajemen modern perang, di satu mandala perang, kemudian berbasis satelit. Itu tidak bisa tidak harus kita pikirkan ke depan, meskipun satelit itu mahal. Tetapi dengan bentuk geografi seperti ini, sudah apalagi kita interoperability sudah diimplementasikan dalam organisasi yang namanya Kogab-Wilhan. Barat, Tengah, dan Timur atau 1, 2, dan 3. Ini kan tujuannya itu perang di wilayah Barat, Tengah mungkin masing-masing. Tetapi ini harus bisa dikendalikan, dilihat dari pusat. Itulah network-centric warfare yang berbasis adalah satelit. Dan itu membutuhkan SDM yang bagus, satelit, tentu ini persoalan anggaran. Dan saya kira mau tidak mau ke depan negara kepulauan ini harus dalam konteks penggelaran kekuatan, manajemennya sudah tidak yang cara yang lama. Sudah kalau dia perang, yang namanya network-centric warfare itu sudah established. Supaya kita juga tidak sekedar digerakkan kemudian mau apa, karena ada perintah-perintah yang tentu di tengah jalan yang harus diberikan. Nah, seperti itu yang terkait dengan prioritas. Artinya pengadaan itu Oh ya, supaya saling berkomunikasi, bisa berkomunikasi, interoperability. betul. Jadi satu kelas begitu kapalnya. Iya, tadi yang terkait dengan frigate. Ya, kalau saya bilang frigate, saya menarik karena kita ini negara kepulauan. Untuk menjaga kita, bukan di laut perairan kepulauan maupun teritorial, tapi harus di ZEE. Nah, strategi atau konsepnya adalah anti akses. Jangan sampai orang mudah masuk. Yang bisa menjaga di ZEE itu apa? Tidak mungkin kapal menengah, korvet kecil tidak mungkin. Yang pasti adalah frigate besar, 3.000 sampai 6.000. Itu digelar. Hitungannya ada, bisa. Tinggal kali pengadaan bagaimana. Tidak harus langsung, tapi bertahap. Tapi bahwa konsep ini sudah terbaca. Oh, ternyata Indonesia juga dijaga. Ini yang sudah cukup lama bahwa kita itu harus anti akses. Itu digelar di ZEE. Jaga rumah kita ini harus di ZEE, bukan di perairan kepulauan. Itu kalau internal waters itu adalah law enforcement ya untuk pencuri ikan, pencuri sumber daya alam. Tapi begitu menjaga rumah kita besar ini di ZEE, frigate 3.000 6.000 itu menurut saya paling pas, dan itu harus kita pertimbangkan ke depan menjadi prioritas kalau menurut saya. Prioritas. Jadi konotasinya itu kalau misalnya kita punya rumah, satpamnya itu kan di luar, Pak ya? Ya. Bukan di dalam rumah kan? Ya. Di pintu gerbangnya. Ya. Ya di Alki 3 itu kan, 3 Alki itu kan cukup harus dijaga itu Pak, nggak bisa itu. Terutama yang sektor utara, karena kita nggak tahu masuknya itu. Artinya memang kalau value for money itu seperti itu. Seperti itu, kalau hari ini kita bicara frigate, ya PPA tadi ditambahkan setuju untuk menjaga memang di areal ZEE Indonesia kita ini, yang cukup luas. Ya. Nah, kalau untuk Mas Ahmad nih, ini kan memang ya mau nggak mau lah ya, kalau kita ngomongin pengadaan alutsista itu kan kita masih harus mengandalkan PLN atau utang gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk supaya utang luar negeri ini bisa maksimal gitu, bisa value for money juga. Ya kembali lagi ke masalah perencanaan tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung. Bagaimana perencanaan ini bisa mempertemukan antara top down dengan bottom up. Ini yang tidak terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Semua tergantung dari Kementerian Pertahanan. Kalau barangnya bagus seperti PPA, kita alhamdulillah. Kalau barangnya jelek, ya kita cuma urut dada kan gitu. Jadi kembali lagi ke masalah perencanaan ini harus melibatkan semua stakeholders. Baik itu dari tingkat angkatan, Matra, Mabes TNI, sampai dengan antar kementerian, lembaga seperti dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan Kementerian PPN Bappenas. Karena bagaimanapun seberapa besar pun nafsu kita untuk belanja senjata, pada akhirnya ditentukan oleh kapasitas fiskal. Nah, yang kalau kita pelajari dari periode 2020-2024, Blue Book saja berubah sampai 4 kali, 5 kali. Awalnya cuma 12 miliar, kemudian 20 miliar, 25 miliar, 34 miliar.
Ini bagaimana perencanaan gitu loh. Ini tidak benar terjadi sebelumnya. Waktu Pak Agung jadi asesmen tidak pernah berubah. Tapi mungkin berarti itu perubahan itu terjadi misalnya karena kondisi geopolitik yang dilihat, wah ini meningkat nih, akhirnya mesti ditingkatkan pertahanannya. Kalau berubah tidak tiap tahun rasanya tidak seperti itu juga. Ini kan bukan rencana tahunan. Ya, itu Agung. futuristik ya. Kondisi di masa datang itu cara membacanya kan secara teori jelas. Kemudian elemen juga jelas sehingga diharapkan hasil akhir ini prediksi kita juga nggak bleset-bleset gitu. Ya kalau mereka nggak jauh-jauh banget lah gitu. Ya nggak jawab karena jelas, apalagi resources kita sudah jelas. Kemudian keinginan kita jelas. Maka wujudnya apa itu ya? Kalau terjadi perubahan pasti ekonomi global yang agak rentan. Tetapi walaupun ekonomi global seperti saat ini, pilihan-pilihan kedua ketiganya kan sudah siap. Jadi nilai manfaatnya belum 100%, mungkin 80% dan seterusnya. Saya kira di perencanaan tadi cukup harus jeli, tidak. Dan yang kita sayangkan juga ada perubahan-perubahan itu mungkin tidak terbuka juga ya, tidak terinfo juga gitu. Iya, tidak terbuka. Dari 12 sampai 34 harusnya Iya. cukup banyak yang bisa dijelaskan ya. Itu miliar ya. Itu Iya. sekali ya. Iya. Iya, karena sifatnya top down. Dan ya mohon maaf, akhirnya posisi Kementerian PPN, Bappenas dan Kementerian Keuangan seolah-olah hanya menjadi stempel saja. Sebelumnya kan Kementerian Keuangan cukup punya power untuk menentukan berapa anggaran untuk setiap kementerian lembaga gitu loh. Karena mereka lah yang menghitung kemampuan fiskal kita. Dan dari sisi matra juga terkaget-kaget itu berarti. Loh apa ini? Tiba-tiba ada apa gitu kan? Begitu. Nah, ini menarik ya kita ngomongin soal kaitan ekonomi dan pertahanan dan alutsista gitu ya. Nah, sekarang kita akan memberikan kesempatan buat teman-teman wartawan untuk bertanya kepada narasumber kita. Yang pertama ke Mas Ibnu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Mas Iwan. Di sini saya ingin bertanya untuk Pak Agung Pramono. Di sini saya bertanya soal alokasi pinjaman luar negeri. Dalam alokasi pinjaman luar negeri oleh Kementerian Pertahanan, terdapat pula alokasi yang ditetapkan untuk unit dan organisasi di Mabes TNI. Dapatkah Bapak jelaskan bagaimana penentuan program-program pinjaman luar negeri untuk unit dan organisasi di Mabes TNI? Terima kasih. Ya, tentu alokasi yang khususnya untuk Mabes TNI itu dalam rangka memang menjalankan strategi militer untuk mencapai sasaran nasional tadi. Ya tentu yang di luar itu bukan porsi Mabes TNI. Antara lain apa? Pembangunan kita ini kan bicara pembangunan kekuatan itu ada manusia, organisasi, kemudian kekuatan. Di dalam kekuatan ini ada unsur kemampuan. Jadi 4 bagian ini dalam konteks tadi alokasi harus menyakup ini. Tidak di luar ini. Kalau di luar ini lain lagi. Tadi saya ulangi manusianya. Berarti SDM, kemudian organisasi dikembangkan atau tidak. Kemudian beli alutsistanya itu sendiri. Ya, kemudian di dalam alutsista ada tingkat kemampuan yang kita harapkan untuk menyelesaikan tercapainya sasaran tadi. Jadi 4 ini menurut saya ya. Tetapi ini adalah ada hubungannya semua. Manusianya, kemudian alutsista, organisasinya, kemudian kemampuan. Semua ini related. Jadi kalau tadi kita beli kapal X baru, dia butuh apa? Ya berarti organisasi berubah. Ada perubahan organisasi. Organisasi berubah, ternyata pangkalannya harus pangkalan. Fasilitas latihan untuk alat baru ini ada supaya manusianya bisa menjadi pengawal yang baik. Jadi related program 4 variabel ini di dalam konteks pembelian pengadaan tadi harus dipikirkan. Makanya itu kalau bicara ruang lingkup alokasi PLN itu ya untuk menyelesaikan ini. Demikian. Oke, cukup. Dari satu lagi, Mas kita ada pertanyaan? Ya, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya ke Pak Alman terkait dengan tadi bahwa dengan situasi ekonomi yang saat ini dan juga situasi geopolitik yang seperti ini, untuk pembelanjaan alutsista yang prioritas tadi, apakah mungkin masih bisa dilakukan gitu dengan kondisi yang cukup kompleks hari ini? Itu masih bisa dilakukan karena kalau kita melihat alokasi anggaran pinjaman luar negeri untuk periode 2025 sampai 2029 itu nilainya 34,8 miliar dolar. Kalaupun dipotong setengah, kita masih bisa melakukan itu. Nah, cuma pertanyaannya sekarang, pemerintah mau apa tidak?
biasanya mau kalau kondisinya sudah dipaksa oleh fiskal. Tapi kita masih bisa melakukan itu, bahkan dengan dipotong setengah pun masih bisa. Kita masih punya kemampuan, karena kenapa? Di zaman Presiden SBY, khususnya di periode kedua beliau, dan juga sampai di zaman Presiden Jokowi periode pertama, pinjaman luar negeri itu hanya nilainya 6 sampai 7 miliar dolar untuk periode satu periode. Jadi zaman SBY itu periode hanya 6,7 kalau saya nggak salah, 6,7 miliar dolar selama 4 tahun, 2010-2014. Kemudian 2015 sampai 2019, zamannya Pak Jokowi yang pertama, itu cuma 7,7 miliar. Kita bisa belanja kok. Kalau dipotong 34,4, 34,8 dipotong setengahnya, masih ada ruang fiskal untuk kita belanja prioritas yang kita inginkan. Kalau dari Pak Agung mungkin bisa ditanggapi juga itu. Ya, saya kira kalau terkait dengan pertanyaan dari Mas Satu terkait alokasi tadi ya, saya tetap bahwa dalam konteks perencanaan berapapun anggaran tadi, karena itu juga kemampuan kita, kami menyesuaikan dengan berbagai alternatif. Jadi kalau pilihan-pilihan tadi kita punya gitu di dalam hasil perencanaan, sehingga tinggal nanti ada persoalan yang terkait dengan kalau ini yang dilakukan, konsistensi dan komitmen kita untuk terus melaksanakan seperti ini itu harus dijaga supaya nanti sudah pilihan yang kedua terus kita ada perubahan lagi kita. Saya kira itu juga harus dihindari. Begitu kita sesuaikan ke pilihan kedua ya sudah dua ini karena terkait dengan ada persoalan-persoalan dan pinjaman tadi sih. Ya masalahnya memang gitu Pak ya. Kalau kadang-kadang namanya rencana ya kita berencana terus begitu Pak ya. Ini rencananya terus-terusan berubah gitu Pak ya. Ya arti kan alternatif 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Tapi itu untuk jaga-jaga pasti ada alternatif ya. Tidak sekedar untuk hari itu berubah gitu tidak. Tadi tetap ada alternatif itu sudah masuk pertimbangan dalam proses perencanaan tadi ada. Oke, ada tambahan lagi? Terkait yang kedua adalah hari ini kan juga kita melihat bahwa pertahanan juga bukan hanya urusan eksekutif atau pemerintah, tapi juga ada peran parlemen di situ dari sisi DPR gitu. Ada nggak catatan atau mungkin seperti apa baiknya parlemen ini dalam fungsi pengawasannya khususnya juga terkait dengan anggaran menghadapi situasi yang ekonominya seperti ini dan juga situasi geopolitik seperti ini khususnya kaitannya dengan hubungannya dengan penganggaran dari pemerintah. Fungsi pengawasan apakah harus diperkuat mungkin begitu ya. Dengan anggarannya kan anggarannya semakin uang fiskalnya semakin tipis gitu ya karena ekonominya seperti ini gitu. Ya kalau menurut saya kita kan sudah ada perwakilan di Komisi 1 ya. Pemahaman yang sama antara Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI dan Angkatan itu harus ada karena ini adalah kepentingan nasional kita sehingga penyamaan persepsi melihat keluar ke depan itu apa. TNI itu pertahanan itu mau dikelola bagaimana itu harus sama. Jangan nanti ada perbedaan yang menurut saya itu juga tidak terlalu signifikan tapi mengganggu. Oleh karena itu penyamaan persepsi lah. Penyamaan persepsi berarti maaf mungkin SDM yang ada di Komisi 1 ini juga harus memahami konteks pertahanan negara. Yang di dalamnya ada yang militer, ada non-militer. Memang konsep kita seperti itu. Harus dipahami dan sama dengan kita, bukan memahami yang berbeda. Makanya engagement atau komunikasi yang intens itu antara parlemen dengan kita itu juga forum-forum itu akan digiatkan supaya kita juga tahu keinginan TNI di luar momen-momen yang formal gitu loh. Kalau hanya formal saja terbatas itu sudah ada keputusan ternyata kita argumentasi atau pertimbangan kita masih tidak atau kurang komprehensif gitu. Saya kira perlu itu. Oke baik. Nah sekarang ini pertanyaan terakhir ya untuk kira-kira nih jawab aja secara singkat dari Pak Eko dulu. Pak Eko, apa prinsip utama yang harus dipegang Indonesia agar modernisasi pertahanan tetap efektif, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan value for money bagi kepentingan nasional? Ya baik Mas Iwan ya. Jadi secara singkat begini, karena saya latar belakangnya ekonomi. Ya. Secara singkat itu bahwa kita paham bahwa pertahanan ini sangat penting, alutsista itu sangat penting untuk stabilitas keamanan Indonesia gitu ya, negara kita begitu. Nah konteksnya biasanya ekonom itu rata-rata selalu nggak dari ekonominya gitu sehingga ya kita bicara value for money oke, tapi juga kita harus kaitkan dengan value for the economy. Jadi sebenarnya membangun
alutsista pertahanan itu harus ekosistemnya. Karena ada kasus misalkan kayak di Brazil ya, ketika mereka coba push ya dengan pendanaan, apalagi pendanaan luar negeri tadi besar-besaran, tapi tidak optimal, itu ternyata rentan terhadap situasi krisis fiskal. Nah, akhirnya mereka merubah caranya ya, paradigmanya adalah bagaimana memastikan setiap anggaran yang mereka keluarkan itu juga menumbuhkan industri-industri di dalam negerinya itu. Sehingga dari situ kemudian mereka bisa menjual gitu ya, keluar gitu. Nah, itulah salah satu cara jadi mendorong value for ekonominya. Terus kemudian dari situ kemudian pertahanannya juga semakin kuat begitu. Kira-kira begitu. Jadi oke, bahwa sekarang ini kita mungkin lebih fokusnya adalah beli dari luar negeri ya, baik dengan skema-skema tadi itu ya. Kita pastikan itu optimal begitu, manfaat uangnya harus ada. Tapi ke depan tadi mungkin dari sisi perencanaan ya, tadi juga disinggung oleh Pak Agung, juga harus bicara dengan Bappenas ya, dengan Kementerian Keuangan. Jangan-jangan ini kementerian lain bisa melakukan, jangan-jangan dalam negeri itu bisa gitu. Dan memang ke depan pertahanan terbaik kan memang harus dari dalam juga gitu ya. Apalagi dengan soal sekarang ya, teknologi, ada AI, ada drone yang sering kita lihat di TV-TV itu. Dan gambaran secara ekonomi adalah kita harus memastikan bahwa semakin tinggi anggaran untuk pertahanan itu semakin membangun ekosistem ekonomi kita juga. Kalau itu bisa dilakukan, saya rasa tidak akan banyak quote-unquote perdebatan atau tentangan bahwa kemudian memang anggaran kita ke depan untuk pertahanan harus gede, karena juga negara kita juga gede gitu loh, kira-kira gitu. Tapi kalau terus nanti ujungnya itu hanya sekedar beli impor-impor terus, nah nanti pada momen titik tertentu akan ada pertanyaan tuh, biasanya dari kalangan ekonomi itu, ini nilai ekonominya di mana nih, ini di aspek mendorong pertumbuhan ekonominya di mana. Nah itu yang sering kadang-kadang miss ya di dalam perencanaan kita. Sebenarnya kalau itu di undang-undang industri pertahanan sudah ada ya, ketika kita membeli peralatan kita harus ada offset, transfer teknologi, dan nilai ekonomi yang harus kita. Cuma memang masalahnya sekali lagi itu adalah terbukaan. Tidak, kita kan nggak pernah tahu. Kita beli Rafale 8 miliar US dollar itu buat penumbuhan industri dalamnya berapa gitu ya. Nah, itu saya lihat. Bapak, boleh Bapak? Iya, sebagai penutup saya berharap begini, bahwa perencanaan pembangunan kekuatan itu berpusat kepada pilarnya adalah perencanaan yang baik. Setelah perencanaan yang baik, dalam melaksanakan komitmen dan konsisten. Perencanaan yang baik yang dilakukan secara konsisten dan komitmen yang baik ini harus mendukung industri dalam negeri, sehingga ekosistem ekonomi dalam negeri terkait di sektor industri pertahanan ini tumbuh, sehingga nanti akan mengurangi belanja-belanja yang sifatnya kita pinjam dari luar negeri. Saya kira itu. Ya, yang paling tidak menumbuhkan industri dalam negeri menciptakan lapangan kerja nantinya, begitu kan, dan ujung-ujungnya kan nanti ekonominya terbentuk begitu ya. Kalau Mas Salman? Ya memang kritik utama saat ini salah satunya adalah perencanaan pertahanan tidak matang. Bahkan ada yang bilang tidak ada perencanaan pertahanan saat ini. Yang kedua, kaitannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan utang luar negeri secara efektif dan efisien. Jadi barang yang kita beli, yang kita impor dari luar negeri itu memang senjata yang sudah teknologinya proven. Bukan barang yang pertama kali baru dibikin, kemudian kita dengan senang hati menjadi first export customer. Karena bagaimanapun ini utang luar negeri yang tenornya mungkin 10-15 tahun gitu, yang harus kita bayar. Kita wariskan. Yang utamanya itu kan kita wariskan, jadi supaya nggak jadi beban. Oke. Jadi itu dua hal itu. Yang pertama perencanaan, yang kedua adalah bagaimana utang luar negeri digunakan secara efektif dan efisien. Belilah barang yang memang sudah proven, bukan barang yang masih coba-coba gitu loh. Ini penting untuk perhatikan. Baik, terima kasih atas diskusinya hari ini, dan diskusi hari ini menunjukkan satu hal penting, bahwa sektor pertahanan bukan hanya soal menambah alutsista, tapi juga bagaimana setiap keputusan diambil dengan tepat, terukur, dan bertanggung jawab. Di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika global yang tidak menentu, prinsip value for money bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dan pada akhirnya, kekuatan pertahanan tidak hanya ditentukan dari apa yang kita beli, tapi seberapa optimal kemampuan yang benar-benar kita bisa bangun. Terima kasih Bapak-Bapak atas insight dan perspektifnya. Saya bukan orang ekonomi, tapi ini membuka mata saya, jadi menarik sekali gitu ya. terkait dengan ekonomi, kemudian juga value for money-nya itu gitu ya. Terima kasih sekali lagi, dan saya Iwan Hermawan, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.